Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 30 Agustus 2020, kita berada di Taman Meriam Honnosoid, meriam peninggalan Jepang. Di sini dulu tempatnya, tapi tempat dudukan meriam itu sudah jatuh ke laut, sudah jatuh ke cadas, dan meriamnya sudah dipindahkan. Masa kecil saya, kalau bulan puasa, kita suka datang ke sini, naik meriam, bercanda di atas meriam, dan menunggu sunset. Setelah sunset, matahari sudah mau memasuki laut, kita naik sepeda pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Itulah masa kecil saya di Taman Meriam ini. Tapi meriamnya sudah dipindahkan. Nanti suatu hari kita akan ke sana, ke meriamnya. Itulah taman ini yang ada sekarang, tinggal tamannya. Dan ada beberapa bunker, nyadar bunker dekat meriam. Hari ini kita akan bicara masalah yang lagi trending saat ini, yaitu dialognya Ngabalin dan Rocky Gerung di acara Dua Sisi TV One. Dan mereka bahas masalah influencer yang dipakai oleh humas pemerintah yang menelan biaya sampai 90,45 M. Di dialog itu ada Rocky Gerung, ada Ngabalin, ada Henry Subiakto dari Kementerian Infokom, dan ada dari ICW, saya lupa namanya. Tapi yang menarik, dialog itu hangat sehingga dibahas, banyak ditonton oleh orang-orang. Saya perhatikan, saya juga ikut menonton. Memang Rocky mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Saya melihat waktu mulainya dialog, Rocky sudah mulai memainkan tempo untuk memainkan emosi Ngabalin. Dialog itu dibuka oleh hostnya. Dia bicara mulai dari Rocky. Rocky bilang, "Oh, saya giliran, bukan kami." Kelihatan sekali Rocky mulai memainkan tempo emosi Ngabalin. Disitulah hebatnya Rocky. Dan yang saya catat di situ ada 4 yang Rocky membuat dia di atas angin walaupun lawannya 2 orang. Pertama, dia bertanya kepada Henry Subiakto dari Infokom, "Anda orang humas kah?" Henry jawab, "Kenapa Anda harus tanya itu? Yang jelas saya profesor," dia bilang. "Kalau Anda bukan profesor." Tapi Henry Subiakto ini nggak sadar bahwasanya dia Rocky menjebak dia, karena yang pantas berbicara situ, karena ini adalah Infokom dan itu masalah influencer, adalah orang humas. Apalagi dia sebagai staf ahli menteri, seharusnya dia orang humas, bukan orang hukum. Di situ Rocky cukup bertanya, tapi di situ Rocky udah menembak Henry Subiakto. Yang kedua yang dimainkan oleh Rocky adalah pada waktu dia bertanya sama Ngabalin, "Anda tahu double layer public opinion tidak?" Ngabalin bengong, tapi dia jawab,
Ngabalin jawab, untuk apa Anda bertanya-tanya sama saya? Kenapa Anda mengeteh-ngeteh saya? Enggak, saya mau tahu, kata Rocky ya. Saya hanya mau tahu. Tapi di situ dilihatkannya bahwasanya Rocky mau menunjukkan bahwasanya Ngabalin sebagai orang yang juru bicara pemerintah, juru bicara KSP, dia tidak ngerti double layer public opinion. Padahal yang dimaksud Rocky hanyalah soal ada dua lapisan, ada dua bagian yang membentuk public opinion, karena di situ ada humas pemerintah dan ada influencer. Dan yang keempat, ada lagi pertanyaan Rocky buat Ngabalin adalah, uang saya itu masuk gaji Anda. Ngabalin di akhir-akhir itu menjawab, dari mana Anda bisa gaji saya? Dari mana Anda bisa gaji saya? Dari mana saya pakai uang Anda? Ya, Ngabalin lupa bahwasanya ada pajak. Gaji pemerintah itu kan ada pajak. Rocky bayar pajak. Jadi walaupun 0,000 sampai 91%, ya itu masih ada uang Rocky yang masuk ke negara yang dimakan oleh Ngabalin. Itu yang Ngabalin lupa gitu loh. Inilah canggihnya Rocky. Rocky memainkan emosi orang-orang lawan bicaranya. Tapi yang jelas Rocky memang dia adalah orang yang suka baca dan memang otaknya memang berisi kan. Seperti Henry Subiakto. Saya profesor, Anda bukan profesor. Persoalannya di dalam Anda berdialog, ini bukan soal profesor dan tidak profesor. Persoalannya Anda paham nggak yang Anda lakukan di dalam dialog? Itu persoalannya. Kalau Anda paham, itu baru Anda menguasai permasalahan kalau berdialog. Kalau Anda nggak paham, walaupun Anda profesor, maupun Anda malaikat sekalipun, kalau Anda nggak paham, ya Anda nggak hebat gitu loh. Jadi janganlah bawa profesor gitu dalam persoalan dialog ini. Kecerdasan orang itu kan persoalannya dari isi kepalanya. Kalau isi kepalanya banyak, ya cerdas orang itu. Kalau soal profesor, itu kan hanya ijazah, hanya kerangka berpikir. Itu yang harusnya dimengerti oleh Henry Subiakto. Tapi yang saya mau bahas adalah samping tembakan-tembakan Rocky tadi adalah Rocky dan orang ICW, saya lupa namanya, dia hanya menyoroti kalau ada humas pemerintah, kenapa harus pakai influencer? Kenapa kita harus keluarkan uang sampai 4,5 M? Kenapa? Kan ada humas. Ya kalau enggak, pilih salah satu. Itulah yang dimaksud Rocky double layer public opinion. Pemakaian dua badan, dua. Katakanlah kalau influencer itu masuk badan, dua item gitu loh, dua badan untuk melakukan suatu opini publik. Artinya pemborosan gitu loh. Rocky mengibaratkan waktu itu ada 4 ban mobil, 4-4-nya kempes tapi 4-4-nya diganti ban serap. Itu kan nggak benar. Itu persoalannya. Ini yang udah gitu persoalannya. Jadi yang dibahas lagi, yang terkuat lagi dari persoalan itu adalah pada waktu Henry Subiakto mengatakan bahwasanya dari 10 M uang yang di Infocom, ada separohnya itu untuk mendidik, kursus mendidik membentuk influencer. Itu kan yang dibentuk oleh ketua
ketua yang kegiatan itu adalah Yosi Padiangan. Tapi buat saya dan buat semua mungkin kita juga bertanya, buat apa bentuk influencer? Influencer itu akan terbentuk dengan sendirinya. Semua orang udah bisa jadi influencer. Sekarang banyak media online yang tidak di bawah PWI. Mereka ada perkumpulan sendiri sekarang, namanya IWO, Ikatan Wartawan Online. Malah mereka lebih banyak di kabupaten. IWO itu di seluruh Indonesia. Tidak di bawah PWI. Ada lagi sekarang ada AVJ, Asosiasi Video Jurnalistik. Sudah dibentuk. Ini artinya pembentuk wartawan jurnalistik yang menggunakan video. Artinya ini orang sudah dari dulu. Sudah ada. Jadi dengan adanya medsos ini, dengan adanya Android ini, orang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa jadi wartawan kalau dia bisa menggunakan Androidnya. Semua orang bisa jadi wartawan video, wartawan elektronik. Semua orang bisa jadi produser, bisa buat film. Semua orang bisa jadi YouTuber, baik makanan dan segala macam. Jadi tidak perlu dibentuk. Tidak perlu influencer itu tidak perlu dibentuk. Ngapain lu bentuk? Yang perlu itu, kalau lu bentuk itu berarti lu punya membentuk influencer untuk kepentingan lu. Itu yang terjadi. Tapi kalau lu misalnya influencer yang sudah ada, nggak perlu dibentuk. Tapi bagaimana influencer ini bisa mendukung kita? Itu yang kita harus lakukan dalam humas. Itu pekerjaan humas. Jadi pekerjaan humas itu adalah dia ada internal dan ada eksternal. Kalau lu bisa lakukan internal ini baik dan sekitar lu eksternal lu juga baik, lu tidak perlu humas tinggal diam-diam saja. Tidak perlu apalagi menggunakan influencer. Tidak perlu dia mengadakan banyak promosi-promosi ke masyarakat. Misalnya gini, ada iklan. Iklan itu kan biasanya ada produk baru, ada produk yang tidak terlampau bagus, dia diiklankan. Tapi kalau iklan yang paling bagus adalah iklan sosiologi. Iklan sosiologi itulah iklan yang dari mulut ke mulut. Misalnya, ada sop kaki yang enak di Blok M. Dari mulut ke mulut, orang tahu sop kaki itu memang enak. Dia tidak berubah iklan lagi. Itulah humas. Kalau humas internalnya dia bisa menggerakkan, kalau humas pemerintah bisa menggerakkan untuk bekerja dengan baik, dan outputnya untuk rakyat, rakyat merasakannya, humas sudah ringan kerjanya. Nggak perlu kita banyak promosi. Nggak perlu apalagi membentuk influencer. Contohnya nih, saya pernah sebelum pemilihan presiden, saya ada menghadiri ibu teman saya meninggal di Bintaro. Mereka ada dua kelompok nih. Dua kelompok, karena teman saya ini orang Palembang kan, ada dua kelompok. Semuanya di Jakarta mereka tinggal. Dua kelompok, ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Jokowi. Nah, waktu dia yang mendukung Jokowi, saya tanya, siapa-siapa yang orang Palembang? Saya orang Palembang, saya orang Palembang. Oh, ada orang 5 orang Palembang. Dukung Jokowi kan? Iya. Ya udah, nggak usah kalian bertengkar. Yang ini pasti tinggal di Jakarta nih. Iya, orang Jakarta bukan orang Palembang kan? Iya, orang Jawa dan ini. Kenapa ini persoalan mereka mendukung Jokowi? Persoalannya cuma satu, ada bukti. Yaitu tol Indralaya dari Lampung ke Palembang. Mereka diuntungkan dengan adanya tol itu. Berapa jam mereka menghemat perjalanan? Mereka berterima kasih. Nah, itulah humas yang baik. Kalau humas yang baik itu, lu bekerja dulu di dalam. Itu persoalannya. Kalau lu tidak bekerja di dalam, tidak bisa mengoptimalkan
orang di dalam lu bekerja dengan optimal untuk menghasilkan sesuatu yang baik, untuk perusahaan kalau perusahaan, untuk rakyat kalau negara, lu mau tambal kayak apa juga, humas hanya jadi babak belur aja. Kenapa? Karena persoalannya dia tambal sulam saja. Itu yang Rocky selalu kritik. Rocky bilang orang lebih percaya dengan omongan ICW daripada omongan dari pemerintah gitu loh. Emak-emak lebih percaya. Kenapa emak-emak lebih percaya dengan omong ICW atau emak-emak percaya dengan Rocky daripada pemerintah? Persoalannya itu. Persoalannya itu. Itulah humas. Jadi humas yang baik itu adalah internalnya bekerja di secara simultan untuk menghasilkan yang baik, untuk menghasilkan kalau perusahaan ya perusahaan, kalau negara ya negara, dan di sekitarnya. Kalau perusahaan menghasilkan untuk rakyat, kalau perusahaan di sekitarnya dia harus baik. Di sekitar perusahaan itu katakanlah misalnya di sekitar ada lingkungan dia harus baik. Dia harus jaga relationship sesama orang di lingkungan di sekitar perusahaan. Itu yang maksudnya humas. Itulah humas. Jadi kalau lu tidak kuasai, tidak bisa membangkitkan di dalam untuk bekerja dengan baik dan di lingkungan sekitar lu nggak bisa lebih baik, maka humas itu gagal. Artinya kalau perusahaan dia lingkungan itu dia harus baik, dia ada baik dengan lingkungan, menyumbang, bangun masjid, menyumbang lingkungannya, bikin lapangan bola, itulah humas yang baik. Itulah humas yang baik. Jadi humas itu mengorganisir di dalam dan di luar sehingga dia menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kalau itu sudah baik, humas tidak perlu lagi berpromosi. Begitulah kawan-kawan, kalau dalam Islam sebenarnya ajaran humas itu sudah terbentuk dari orang dari lahir. Karena Al-Quran itu, terakhirnya Al-Quran itu, semua ibadah itu adalah membuat akhlak. Akhlak itu yang baik. Dalam Islam ada akhlak, dan dalam Islam setelah akhlak adalah berbuat baik. Itu yang dalam Islam. Jadi kalau kita mau lihat dalam Islam ada sholat. Sholat itu adalah membentuk kedisiplinan, tanggung jawab. Itu humas. Setelah itu ada puasa dalam Islam. Puasa itu humas. Agar kita merasakan bagaimana rasanya kelaparan di sekitar kita. Supaya kita peduli ke masyarakat lingkungan kita. Itu humas puasa. Itu kegiatan humas. Kurban hari-hari kurban pemotongan sapi atau kambing, membagi kepada fakir miskin dan orang di sekitar kita yang juga boleh menerima, orang berada, orang kaya boleh menerima, itu humas. Merasakan bagaimana daging kurban setahun sekali, itu humas. Sudah itu menengok orang sakit, itu dalam Islam itu harus sunat, itu humas. Menziarahi orang meninggal, mensolat ke orang meninggal, itu humas. Artinya humas itu semuanya pergaulan untuk masyarakat. Dan dalam jual beli Islam mengatur tidak boleh main timbangan, harus jujur, tidak boleh riba. Itu humas, itu kegiatan humas. Kalau lu jual beli, lu tidak memainkan timbangan, tidak 1 kilo, lu kasih 8 on, orang tidak percaya dan tidak akan beli lagi ke tempat lu. Begitu juga kalau lu kasih barang busuk, lu kiloin jeruk udah di dalamnya ada 2 yang busuk. Itu humas. Itulah humas. Jadi dalam Islam diatur jual beli itu. Dan riba itu tidak boleh dalam Islam, itu humas. Islam mengharamkan riba. Kenapa? Karena kalau lu riba, lu akan mencekik orang. Itu bukan pekerjaan yang baik dan itu bukan humas. Yang ketiga adalah zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah itu di sekitar dulu untuk orang fakir miskin. Itu humas. Kenapa supaya kita berzakat? Supaya kita bersedekah. Agar semua orang di sekitar kita orang miskin gitu. Di samping dia merasakan nikmat harta yang titipkan Allah sama kita. Itu juga untuk menjaga harta kita. Kenapa? Supaya dia tidak maling di antara kita. Contoh nih, kita punya mangga.
Kita punya pohon mangga. Kalau kita tidak berbagi, pasti dimaling orang. Tapi kalau kita berbagi, di sekitar kita, tetangga kita, tidak akan maling itu mangga. Dia bilang, jangan diambil itu mangga si Tenri. Kenapa? Karena dia yakin setelah mangga ini matang, dia pasti dibagi gitu. Itulah humas gitu. Jadi kalau bicara humas, Islam itu banyak benar kegiatannya itu kegiatan humas. Jadi kalau orang Islam mau belajar humas ya jalankan aja apa yang ada di Al-Qur'annya. Pelajari Al-Qur'annya dan jalankan. Hanya itu, kawan-kawan, terima kasih. Demikianlah Senandung dari mana. Tolong di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.